Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beli Samudra dengan NIM 4012211010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Kita masuk ke pembahasan peradilan tata usaha negara atau Pertun ada di Indonesia karena Indonesia ini menganut konsep negara hukum. Hukum apa itu? Itu hukum barat yang res stats. Seperti penjelasan di bab sebelumnya, selain Pertun ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama, dan kasus perkawinan dan lain-lain. Yaitu peradilan militer untuk para militer. Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh yang namanya keadilan itu sendiri. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya, yaitu determine the favor, atau ada kekeliruan dalam menerapkan hal-hal tersebut. Yang pertama itu ada praduga pragmatik, yaitu apa? Itu azas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pengusaha selalu harus dianggap pragmatik sebagai adanya pembatalan. Dengan azas ini dugaan yang tidak menunda sesuatu pelaksanaan KTUN yang digugat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang berikutnya, yang B, itu azas pembuktian bebas. Apa maksudnya di sini? Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berada dengan ketentuan pasal 1865 BW dan juga pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang ketiga atau yang C, azas keaktifan hakim, yaitu dalam kurung itu dominus levis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, terutama karena tergugat adalah penjabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Terdapat dalam pasal 58, 63 dan juga 80 dan juga 85. Yang keempat atau yang D, yaitu azas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes, yaitu sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan sengketa tun, di mana sengketa tun adalah sengketa yang ditimbul akibat dikeluarkannya KTUN serta sikap di mana penjabat tersebut mengeluarkan KTUN tapi tidak
mengeluarkannya, sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tun tersebut dalam pasal 54. Kita lanjut. Yang kemudian adanya dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan pengadilan bertugas berwenang memeriksa keputusan dan menyelesaikan sengketa tata negara usaha negara, dan pasal 1 angka 7 memutuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersifat konkret, individual dan juga final, yang membuktikan akibat-akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata itu sendiri. Yang ke-5 atau F, tenggang waktu menggugat. Berdasarkan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah A. Bagi yang dituju dengan sebuah KTUN pihak 2 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. Yang kedua, bagi pihak ketiga yang berkepentingan 90 hari sejak KTUN itu diumumkan. Kemudian ada yang namanya hak gugat. Apa itu hak gugat? Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang bertindak sebagai peradilan tata usaha negara, penggugat adalah orang atau badan perdata yang berkepentingan dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu, harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan dalam hukum administrasi negara. Kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan adanya tidaknya hubungan kausal itu sebagai perbandingan dalam AWB Belanda disyaratkan bahwa kerugian adalah akibat langsung dari adanya KTUN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi-materi yang di atas tadi. Sekian, terima kasih.